Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gia Erina dengan NIM 20.53603738 dari Offering B8 PG PAUD. Di sini saya akan menyampaikan serta menjelaskan salah satu kurikulum yang ada pada PAUD Dharma Bakti atau TK Dharma Bakti. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada latar belakang pembentukan kurikulum PAUD Dharma Bakti. Pendidikan manusia dini atau PAUD merupakan salah satu strata pendidikan yang wajib atau perlu dijalani oleh anak. Beberapa alasan mengapa anak harus memiliki kesempatan dalam pendidikan manusia dini karena yang pertama adalah alasan untuk perkembangan anak dan juga alasan konvensional, yaitu sebagai syarat dalam pendidikan lanjutan pada anak. Untuk perkembangan serta pertumbuhan anak, dalam hal ini anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya dan sesuai dengan umur. Selanjutnya ada dasar operasional penyusunan KTSP PAUD. Yang pertama ada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini, holistik dan integratif. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 yang mana berisikan perubahan pada Peraturan Nomor 19 Tahun 2005. Yang kelima, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan PAUD. Ada Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 pada PAUD. Ada selanjutnya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Perlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada pasal 7. Selanjutnya ada Pedoman Penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD pada tahun 2014, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dharma Wanita. Selanjutnya ada tujuan penyusunan KTSP PAUD. Yang pertama, sebagai acuan dasar dalam sistem pendidikan di TK Dharma Bakti atau PAUD Dharma Bakti. Kemudian ada dokumen sebagaimana menjadi dasar guru untuk tujuan pendidikan anak dan untuk menginformasikan kepada orang tua. Selanjutnya ada dijadikan sebagai dokumen resmi yang digunakan untuk evaluasi pada saat nanti dilakukannya perkembangan kurikulum kembali. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visinya dari TK Dharma atau TK atau PAUD Dharma Bakti sendiri adalah membentuk anak yang bertakwa kepada Tuhan dengan berlandaskan hukum Islam dan kearifan lokal, membentuk anak yang cerdas, kreatif, semangat, dan bahagia. Untuk misinya ada 4 misi. Yang pertama, mendidik anak secara optimal menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anak, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, memberikan pengajaran terbaik dengan tenaga pendidik yang profesional untuk mendukung tumbuh kembang pada anak. Dan yang terakhir adalah menyiapkan kemampuan terbaik untuk anak dalam melanjutkan ke jenjang selanjutnya adalah tujuan. Nah, untuk tujuannya ada 4 nih. Yang pertama, menyiapkan anak didik sebagai sebaik mungkin untuk menciptakan lulusan yang siap untuk ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum yang memadai dan sesuai dengan anak serta pendidik yang kreatif dan inovatif. Ketiga, memberikan kesempatan untuk anak mengekspresikan diri mereka untuk mengetahui apa yang diminati anak dan menyesuaikan pembelajaran yang diberikan. Yang terakhir, menyiapkan generasi penerus bangsa yang terdidik dengan berlandaskan hukum Islam dan kearifan lokal sebagai upaya mempertahankan budaya. Selanjutnya ada karakteristik KTSP. Pengelolaan yang dilakukan di PAUD Dharma Bakti dengan menerapkan kegiatan pembelajaran bermain sambil belajar, di mana kegiatan yang menyenangkan yang diberikan kepada anak, dan menerapkan model pembelajaran sentra yang diharapkan bisa membuat anak dapat berkembang
berkembang dan tumbuh dengan aktif, baik, kreatif, serta senang dan bahagia. Selanjutnya ada program unggulan PAUD Dharma Bakti atau TK Dharma Bakti. Ada 3. Yang pertama, pengenalan kearifan lokal. Pengenalan kearifan lokal kepada anak. Upayanya supaya anak dapat mengenal apa aja sih kearifan lokal yang kita miliki supaya tidak tergerus oleh zaman. Selanjutnya ada pengembangan bakat anak dengan mengidentifikasi bakat anak sejak anak masuk PAUD Dharma Bakti atau TK Dharma Bakti. Selanjutnya ada kegiatan pementasan. Nah, kegiatan pementasan dilakukan pada akhir tahun. Dengan apa? Dengan tujuan supaya anak dapat mengekspresikan minat dan bakat yang dimiliki seanak dan bisa ditampilkan serta dapat dipertontonkan kepada orang tua mereka supaya orang tua mereka tahu apa yang dilakukan anak di dalam sekolah dan apa yang dimiliki oleh anak terkait dengan bakat dan minat yang dimiliki. Selanjutnya ada program pengembangan dan materi pembelajaran. Ada beberapa program. Pertama, pengembangan nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan juga perkembangan yang lainnya. Selain itu, ada materi pembelajarannya. Untuk materi pembelajaran diberikan sesuai dengan usia dan tumbuh kembang si anak, di mana ada 4 kelompok usia anak, mulai dari 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Nah, di sini ada pengelompokan usianya. Namun, untuk pengelompokan usia lagi dibedakan menjadi 2, yaitu pada kelas A dan juga kelas B. Untuk selanjutnya dan yang terakhir adalah kalender pendidikan dan program tahunan PAUD Dharma Bakti atau TK Dharma Bakti. Nah, di sini untuk kalender dan juga program tahunannya bisa dilihat lebih detail pada rancangan kurikulum pada PAUD Dharma Bakti. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.